Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus selalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian, berbeda dengan bacaan-bacaan Injil yang kita dengarkan sampai minggu yang lalu Yesus menyampaikan perumpamaan untuk mengajarkan. Hari Injil menampilkan sebuah peristiwa. Yesus tidak lagi menceritakan perumpamaan, tapi Injil menampilkan peristiwa yang terjadi perjumpaan dengan Yesus. Para saudara sekalian, orang yang divonis sakit kusta otomatis langsung menanggung 3 macam penyakit. Penyakit fisik, penyakit sosial, penyakit rohani spiritual. Menanggung sakit fisik, karena memang nyatanya dalam tubuhnya kelihatan bahwa kalau orang itu sakit, tampak dari bintik-bintik di dalam kulitnya. Kalau tidak segera disembuhkan akan menjalar kemana-mana, memakan kulit dan tubuhnya. Sakit fisik. Juga sakit sosial. Karena penyakitnya itu, orang kusta harus pergi meninggalkan komunitas keluarganya. Tidak boleh tinggal bersama-sama dengan orang lain. Dia harus tinggal bersama kelompok yang sama-sama punya penyakit kusta, biasa ditempatkan di luar kota. Bahasa kita sekarang di karantina, di luar kota. Dan mereka harus menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sedang berpenyakit kusta, supaya orang tidak mendekati dia. Penyakit fisik, sakit sosial, tetapi juga sakit rohani spiritual. Karena apa? Karena sakit kusta berarti kena kutuk Tuhan. Kusta berarti kena tulah. Dihukum oleh Tuhan orang berdosa. Maka tidak boleh bergabung dengan orang-orang lain dalam peribadatan. Orang sakit kusta juga dikeluarkan dari kelompok orang-orang yang ingin memuji, memuliakan Tuhan. Itulah yang harus ditanggung oleh seorang yang divonis dengan penyakit kusta.
Dan itulah fokus perhatian kita pada hari ini berkaitan dengan orang yang sakit kusta. Injil hari ini para saudara sekalian menceritakan ada 10 orang kusta yang ingin menemui Yesus. Jelas bahwa ini melanggar peraturan. Orang yang sakit kusta tidak boleh mendatangi orang yang sehat, orang yang baik-baik. Dia malah ingin menemui Yesus. Mengapa orang-orang ini kok berani-beraninya melanggar peraturan yang sudah ditetapkan? Orang-orang kusta ini ingin memanfaatkan kesempatan yang barangkali tidak akan terulang lagi. Mereka pasti mendengar ada orang yang namanya Yesus. Orang ini lain daripada orang-orang lain. Orang yang namanya Yesus itu berani dan biasa menemui orang kusta. Berbicara dengan orang kusta. Bahkan menyentuh kulit orang kusta, memeluk orang kusta. Dan menyembuhkan orang kusta. Inilah kesempatan, mumpung Yesus lewat daerah dekat tempat mereka sedang ditampung di karantina ini, inilah kesempatannya. Maka mereka pun keluar, berdiri agak jauh, lalu berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus mendengar, Yesus tahu, dan Yesus tahu mengenai iman mereka. Maka dari kejauhan Yesus berkata, pergilah kepada imam-imam. Mengapa pergi kepada imam-imam? Karena hanya para imam yang boleh membuat surat. Hanya para imam yang diurang untuk memberi sertifikat bahwa seseorang itu sudah sembuh dari kusta. Bahwa seseorang itu sudah bebas dari kusta. Perlu sertifikat supaya mereka bisa kembali lagi ke tengah-tengah komunitas mereka. Maka kali ini Yesus tidak mendekati, tidak menyentuh mereka. Dan dalam perjalanan mereka menuju ke imam-imam, tiba-tiba mereka melihat bahwa mereka sudah sembuh. Mereka sudah tahir. Mereka sudah lepas dari kutukan penyakit kusta itu. Dan salah satu orang asing, orang Samaria, yang juga seharusnya pergi kepada imam, dia berbalik. Yang 9 entah pergi kemana, Injilnya mengatakan yang satu, orang Samaria itu berbalik, tidak melanjutkan, tetapi kembali kepada Yesus, memuliakan nama Tuhan, kemudian bersujud, berterima kasih kepada Yesus. Injil mengatakan orang ini orang Samaria. Maksudnya orang yang biasa direndahkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Samaria dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai ajaran yang benar. Orang yang bidah. Dengan lain kata, orang yang dipandang bukan siapa-siapa oleh orang-orang Yahudi. Tapi justru orang ini yang berbalik mengucapkan terima kasih kepada Yesus, sang sumber segala penyembuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang yang berbalik ini, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Semuanya. Kalau begitu, di mana 9 yang lain? Tidak ada yang balik untuk berterima kasih dan memuliakan Tuhan selain orang asing ini. Selain orang Samaria yang suka dikatakan orang yang tidak berharga ini, di mana 9 yang lain? Tidakkah mereka tergerak untuk bersyukur atas anugerah kesembuhan yang mereka peroleh? Para sekalian,
maka mencoba kita bersama-sama kita renungkan. Apa yang terjadi? Apa makna terima kasih kok mendapat tekanan kuat dari Tuhan Yesus? 4 bahan permenungan saya tawarkan. Yang pertama, kesaksian, kesembuhan. Rasa berterima kasih itu adalah sebuah energi, sebuah kekuatan. Dengan kata-kata Yesus, sekarang dunia dipisah menjadi 2. Ada orang yang tidak tahu terima kasih, ada orang yang dengan mudah mengucapkan terima kasih. Mengapa ya? Ada orang yang sulit untuk berterima kasih. Nah, biasanya orang yang sulit berterima kasih itu merasa bahwa, ini kan hak saya. Kalau sudah membeli sesuatu, toh sudah saya bayar. Mengapa saya harus memberi? Mengapa harus berterima kasih? Toh saya sudah bayar. Kepada anak-anak kita, anak kecil, nggak tahu arti terima kasih, nggak usah berterima kasih. Biasanya orang menjadi sulit berterima kasih karena merasa ya sudah seharusnya. Itu sudah menjadi hak saya. Berbeda dengan kelompok lain. Orang yang mudah berterima kasih. Biasanya orang ini melihat bahwa segala sesuatu itu adalah pemberian dari Allah. Maka dia juga dengan mudah mengucapkan terima kasih. Mudah bersyukur. Mereka ini merasa betapa Allah itu baik dan murah hati. Bagi mereka ini setiap peristiwa, setiap pemberian berasal dari Allah sendiri. Maka setiap kali orang ini mengucapkan terima kasih, semacam ada kekuatan dalam dirinya bahwa Allah mencintai saya. Maka dengan mengucapkan terima kasih, orang ini merasa mendapatkan kekuatan baru, energi baru. Bahwa lewat orang-orang di sekitar saya, Allah telah mengasihi saya. Pertama, terima kasih itu adalah sebuah daya, sebuah energi. Dua, berterima kasih itu juga merupakan kesaksian kita sebagai murid-murid Kristus. Tidak jarang para saudara sekalian, orang yang mudah berterima kasih itu juga pernah mengalami suatu peristiwa. Dan dari peristiwa itu dia tahu bahwa betapa Allah itu telah menyembuhkan saya. Untuk kita orang-orang Kristen Katolik, penyembuhan itu berasal dari Yesus sendiri. Bahkan mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat suatu peristiwa. Dan perjumpaan dengan Yesus selalu membawa sukacita. Dan orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus ingin membagikan, ingin berbagi sukacita kepada semakin banyak orang. Dan dia mengalami. Semakin saya berbagi, sukacita saya juga ikut berlipat. Yesus pun dan Injil pun mencatat. Tidak sedikit orang yang mengalami penyembuhan lalu ingin bergabung menjadi murid Yesus, ingin ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi kepada mereka yang mengalami penyembuhan, Yesus berkata demikian. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampung. Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu dan bagaimana Allah telah mengasihi engkau. Maka para peserta berterima kasih adalah sebuah kesaksian bahwa Allah telah berbuat baik, telah mengasihi aku. Maka berterima kasih adalah berbagi pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Berterima kasih berarti bercerita bahwa Allah telah mengasihi aku. Dua. Yang ketiga, berterima kasih itu juga menumbuhkan harapan baru. Orang asing, orang Samaria itu telah sembuh.
Dan dia langsung balik kepada Yesus karena Yesus adalah sumber dari mukjizat. Yesuslah sumber dari penyembuhan itu sendiri. Dan bagi orang Samaria ini berjumpa dengan Yesus seperti pulang kembali ke rumah. Perjumpaan dengan Yesus menjadikan dirinya begitu bernilai. Saya begitu dihargai karena perjumpaan dengan Yesus itu. Maka para saudara sekalian, semakin banyak orang berterima kasih, pastilah dunia ini akan menjadi lebih baik. Karena semakin banyak orang berterima kasih, berarti semakin banyak orang saling menghargai satu sama lain. Karena berterima kasih berarti menghargai. Maka semakin banyak orang berterima kasih, berarti semakin banyak orang akan saling menghargai, saling mengapresiasi satu sama lain. Dan pada gilirannya, semakin banyak orang menghargai, semakin banyak orang mengapresiasi, itu merupakan ladang yang subur bagi tumbuhnya sebuah harapan. Bahwa tidak mustahil muncul harapan baru di tengah-tengah dunia ini. Ketiga, berterima kasih memunculkan sebuah harapan. Pertanyaan terakhir, kalau memang begitu halnya terima kasih dalam pandangan kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, bagaimana ya kita bisa menumbuhkan budaya terima kasih itu di tengah-tengah kita? Saya kira kita berada pada budaya tradisi yang baik. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, kepada saudara sekalian, pada adik, apa kata pertama yang diajarkan oleh orang tua kita? Makasih, acih. Berarti orang tua kita mengajarkan kita berterima kasih. Setiap kali anak kita menerima sesuatu dari seseorang, kita entah sebagai kakak, sebagai orang tua, ayo bilang apa, ayo matur apa. Lalu anak mengatakan makasih, terima kasih. Betapa kita kakak-kakaknya, betapa kita orang tuanya begitu bangga sewaktu melihat adik kita, anak kita tanpa kita suruh menerima sesuatu, mengatakan terima kasih dengan gembira. Kita ikut bangga karena anak kita bisa berterima kasih. Nah, para saudara sekalian, seandainya suasana terima kasih ini kita pertahankan dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Tidak hanya berlaku untuk anak-anak, berlaku juga untuk yang sudah gede, sudah dewasa, berlaku pula untuk orang tua, suami istri, maka bukan tidak mungkin budaya terima kasih tumbuh di dalam keluarga kita masing-masing. Rumah kita, keluarga kita, tempat di mana disemai, ditanam budaya terima kasih sejak kecil dan dipertahankan sampai kita tua. Selanjutnya, kalau rumah kita, keluarga kita sudah memiliki budaya terima kasih dan itu kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, di kampung kita, di kantor kita, di tempat di mana kita berada, maka benih yang kecil, budaya terima kasih, yang itu pasti akan menyebar di tempat-tempat lain, sehingga di masyarakat kita makin tumbuh pula lah budaya terima kasih. Budaya saling menghargai, budaya saling mengapresiasi. Tuhan Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Kalau begitu di mana 9 yang lain? Tidak ada yang balik untuk berterima kasih dan memuliakan Tuhan selain orang asing ini. Para saudara sekalian,
Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti mendengarkan kehendak-kehendak dan niat-niat baik kita. Kalau menurut kita berterima kasih adalah sebuah budaya yang baik, maka mari kita mohon dalam Ekaristi berkat, anugerah, dan kehendak. Agar Tuhan memberkati niat kita. Membangun budaya terima kasih dalam keluarga kita masing-masing. Amin.